Ya. Wah, luar biasa ya yang saya dapat ya. 3 SKS nih. Revolusi industri pertama itu kan yang awalnya pakai kuda jadi mesin uap, ya kan? Jadi dulunya pakai tenaga hewan harus dikasih makan segala macam, digantikan dengan mesin uap awalnya kan. Mesin uap itu menjadi motor, terus digantikan asalnya uapnya jadi pakai tenaga fosil. Lalu dari situ dibuatlah generator listrik, gitu ya. Dibuat generator listrik sehingga setiap pabrik itu ditenagai oleh listrik, gitu yang pertama. Itu 3.0. Industri pertama, revolusi industri pertama, gitu ya. Lalu si listrik tadi itu dibikin grid namanya. Jadi sumber generatornya itu dikuasai oleh pemerintahnya, oleh negaranya. Yang kalau di kita ya PLN lah mungkin ya. PLN itu bikin jaringan ke semua daerah sehingga mulai dari rumah, pabrik segala macam teraliri listrik, sehingga si pabrik ini hanya perlu beli mesin, ya kan? Hanya perlu beli mesin sehingga proses produksi dikeluarkan oleh mesin. Itu revolusi industri 2 kalau nggak salah ya, tapi kalau salah komen di bawah. Nah, setelah itu dengan adanya mesin itu berkembang lagi. Jadi kan kebayang ya, yang dulu yang namanya industri pertama orang masih harus menghidupin mesin kettle uap gitu kan, harus ya awalnya malah dari kuda gitu kan. Dia harus ngasih makan kuda, bikin kudanya sehat supaya dia bisa menggiling segala macam, bikin apalah. Digantikan oleh mesin, akhirnya kuda itu tidak dipakai lagi. Orang ini masih manusia itu masih menjadi operator mesin ya. Operator mesin itu artinya ya mesin ini di-maintain, terus dikasih oli, dikasih bensin supaya bisa jalan terus. Digantikan lagi oleh listrik, gitu kan. Jadi si tenaga fosil ini cukup di pusat pembangkit listrik aja, nggak perlu setiap rumah, tiap pabrik gitu kan. Dimudahkan lagi sehingga tapi tetap manusia sebagai operator gitu kan. Nah, dari situ terjadi lagi revolusi kalau saya nggak salah itu mulai revolusi industri 3 itu dengan adanya otomaton namanya, atau permesinan. Jadi karena semuanya sudah oleh mesin, akhirnya dibangun jalur-jalur industri, atau kalau kita lihat di pabrik mobil gitu ya, itu mulai dari besi plat dimasukin ke mesin, keluarnya jadi pintu, gitu kan. Itu maksudnya jaringan mesin. Jadi di dalamnya itu semua proses sudah dilakukan oleh mesin. Nah, si mesin ini saling terhubung, terkoneksi, sehingga kalau di sini kita bilang bikin pintu warna merah, masuk besi warna apapun keluarnya merah dan jadinya pintu, gitu kan. Nah, sekarang dimudahkan lagi. Si jaringan komunikasi antar mesin ini diperluas gitu, diperluas melalui tadi yang namanya internet. Makanya nanti sebenarnya ada beberapa syarat di industri 4.0 itu. Ada yang namanya yang tadi pertama otomaton ya. Jadi otomaton itu si manusia sebagai operator nggak perlu lagi maintenance, nggak perlu lagi ngitung-ngitung, pokoknya masukin desainnya keluarnya jadi begini, gitu ya. Dan itu terkoneksi, gitu. Jadi terkoneksi. Nah, ini sekarang karena adanya internet, itu kan internet itu sebenarnya hubungan komunikasi, tapi komunikasi antar mesin. Jadi kalau di kita ya kita bawa handphone itu mesin kan, handphone itu mesin. Jadi si handphone kita terhubung. Tapi kalau di industri itu misalnya gini, misalnya si manajer produksi bilang kita harus bikin katakanlah mobil ya, mobil sedan itu dilihat penjualannya 2 kali lipat dari mobil pick up misalnya. Artinya nanti si manajer produksi akan membuat produksi mobil sedan 2 kali lipat dari mobil pick up karena penjualannya 2 kali lipat, gitu kan. Nah, si manajer produksi ini tinggal masukin ke si pabrik ini, kita harus bikin ini, terus pabrik itu langsung mengolah, langsung keluar segitu kan. Nah, sekarang dengan adanya internet itu bisa dipercepat lagi. Caranya gimana? Artinya data penjualan real time. Jadi misalnya tiap orang di setiap gerai penjualan mobil, setiap ada yang mobil terjual, dia langsung masuk datanya ke pusat. Dari pusat itu nggak perlu operator lagi, dibaca oleh sistem, penjualan ini meningkat sekian, produksinya langsung meningkat sekian. Itu yang pertama. Nah, lebih parah lagi di 4.0, si data itu datangnya nggak lagi dari si pemilik
perusahaan, tapi dari konsumennya langsung. Contohnya ojek ini, ya kan? Contohnya ojek ini yang meminta ojek itu bukan lagi operator di kantornya Grab atau ojek, tapi langsung konsumen. Saya butuh, dan butuhnya itu datanya langsung masuk ke handphonenya masing-masing drivernya. Ke sistem dulu. Ke kan? sistem langsung otomatis. Langsung otomatis carikan driver yang paling dekat dengan algoritma segala macam, sehingga itu yang mempercepat dan mempermudah. Nah, tadi kembali lagi kenapa ini menjadi revolusi, karena pada dasarnya yang dikejar itu adalah kecepatan data dari konsumen ke penyedia jasa atau penyedia barang, kalau misalnya ini barangnya gitu. Ya. Wah, luar biasa ya yang saya dapat ya. 3 SKS nih. Nah, oke. Alurnya jadi kebayang ya bagaimana revolusi industri dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang. Sekarang udah masuk belum sih sebetulnya? Nah, secara saya lupa, sebenarnya ada 4 syarat namanya industri 4.0, bukan karena 4 jadi 4 syarat ya, sebenarnya enggak, tapi untuk terjadinya revolusi yang baru ini ada 4 syarat, yaitu tadi automation atau istilahnya sekarang Internet of Things, IoT ya. Jadi IoT itu si mesin ini bisa mengartikan data yang dikirim oleh konsumen atau oleh produsen tanpa harus membuat suatu script program atau apapun lah gitu. Jadi kayak contohnya tadi, kalau data penjualan mobil sedan meningkat 2 kali lipat, otomatis produksi mobil sedan ini akan meningkat 2 kali lipat tanpa ada perlu operator. Gitu. Nah, itu yang pertama, automation dan Internet of Things. Yang kedua, kalau nggak salah big data. Jadi data yang dikirimkan oleh konsumen itu sebenarnya bukan data yang sengaja. Kalau tadi kan jelas ya, data baku tentang bahwa penjualan mobil sedan sedang meningkat 2 kali lipat. Tapi kalau big data itu nggak langsung seperti itu sebenarnya. Jadi data-data yang apapun lah, misalnya kalau di ojek ini ada, bisa dilihat misalnya di Bandung jumlah konsumen ojek ini berapa kali lipat dibanding di Jakarta. Otomatis data itu bisa langsung diterjemahkan menjadi kebutuhan driver ojeknya berapa, ya kan? Di Bandung butuh berapa, di Jakarta butuh berapa, kan itu ada, bisa dihitung sebenarnya kan. Nah, jadi big data itu seperti itu. Jadi semua pengguna ini dimasukkan ke dalam satu algoritma atau perhitungan tertentu sehingga langsung memunculkan suatu keputusan yang dilakukan oleh AI atau artificial intelligence. Jadi syaratnya itu ya, IoT, big data, dan akhirnya nanti oleh AI. Jadi AI ini nanti yang menentukan gitu, menentukan bahwa sekarang di Bandung kebutuhan ojek meningkat, atau dalam setahun dia bisa hitung kira-kira di bulan apa meningkat, kira-kira di bulan apa berkurang, sehingga keputusan-keputusannya nanti AI ini bisa langsung mengeluarkan gitu. Sistem ya yang mengeluarkan. Nah, itu termasuk ini nggak, misalkan kalau kaitan dengan GrabFood, GoFood, terdata misalkan di Bandung nih paling banyak yang disuka makanan ini, yang dibeli ini, sehingga kemudian nanti data itu bisa dimanfaatkan juga untuk kebutuhan marketing, bukan Grab Gojek lagi, tapi sudah keluar. Bisa. Sangat memungkinkan dan bahkan bisa atau itu sudah terjadi sebetulnya. Saya nggak tahu, ini mungkin algoritma rahasia di balik masing-masing perusahaan ya. Tapi pada dasarnya secara logika itu sangat memungkinkan. Bahkan harga si produknya pun HPP-nya, bukan HPP, margin keuntungannya itu bisa ditentukan oleh AI. Jadi begitu penjualannya naik, harganya dinaikin. Bisa kayak gitu dari sistem. Oh iya, benar. Ya. Yang menarik juga ya, misalkan anak saya kan tiap sering pakai itu ke lokasi tertentu lah. Itu kalau udah lama nggak pakai, pas pakai OVO ya, Grab ya, itu 25% bayarnya. Jadi diskonnya 75%. Tapi udah kesekian naik gitu, jadi 50% aja naik lagi, jadi diskonnya cuma 25%. Jadi ini. Dan itu tidak memerlukan campur tangan orang, itu yang hebatnya. Sehingga driver juga jadi nggak bisa nentuin harga ya, karena harga optimalnya sudah ditentukan oleh sistem.